di sini saya akan memaparkan hasil dari laporan orientasi saya di instalasi kemudian bisa atau instalasi dialisis dengan judul peningkatan jumlah pasien yang menggunakan akses vaskular permanen melalui pendidikan kesehatan jenis-jenis akses vaskular pada terapi hemodialisa di instalasi dialisis RSUD. Mudah-mudahan P3K sebagai ASN baru tentunya perlu untuk pengenalan lingkungan kerja dan tata kelola di unit kerja masing-masing, sehingga dalam konteks ini diperlukan suatu hal yang sangat diperlukan untuk ASN baru. Di instalasi hemodialisa sendiri masih banyak pasien yang menggunakan akses temporer, baik vena femoralis maupun double vein. Tentu ini sangat mempengaruhi kualitas HD, terutama untuk adekuasinya, sehingga diperlukan suatu edukasi agar pasien mau beralih dari akses temporer ke akses permanen, yaitu di sini Cimino atau Agesan. Sudah tujuan, maksudnya maksudnya adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN mengenai nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuan umumnya peserta mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN yang diterapkan dan kedudukan peran ASN dalam kegiatan suatu sesuai dengan tugas dan fungsi perawat. Kemudian untuk tujuan khususnya diharapkan pasien banyak yang beralih dari akses temporer ke akses permanen agar adekuasi pasien dalam hemodialisis bisa tercapai. Nilai dan etika koordinasi di sini sudah sama-sama kita tahu misinya dan SARA, terwujudnya keberhasilan yang sejahtera, adil, merata dan berbudaya. Kemudian misinya ada 5, memperkokoh hubungan hidup beragama, kemudian menciptakan pemerintah yang bersih, mendukung pengembangan kerakyatan, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan meningkatkan kualitas infrastruktur publik. Untuk rencana kerja P3K dari diskusinya saya mengangkat ada 3 isu. Yang pertama adalah rendahnya angka pasien yang menggunakan akses vaskular permanen dalam terapi hemodialisa. Kemudian yang kedua, ketidaksignifikan pasien dalam berangkat terapi hemodialisa sesuai dengan jadwal jam layanan. Kemudian yang ketiga, banyaknya pasien yang belum mengerti langkah cuci tangan. Next. Kemudian isu yang akan saya angkat di sini adalah rendahnya angka pasien yang menggunakan akses vaskular permanen dalam terapi hemodialisa. Dan gagasan yang akan saya angkat adalah peningkatan jumlah pasien yang menggunakan akses vaskular permanen melalui media pendidikan kesehatan jenis akses vaskular untuk terapi hemodialisa di instalasi dialisis respirator. Kemudian untuk rencana kerjanya ada 3. Yang pertama, menyiapkan bahan khusus untuk konsultasi yang nantinya diharapkan operasinya dan persediaannya bahan untuk konsultasi. Dan di sini ada terkaitan dengan mendukung visi misi Bupati nomor 4. Kemudian juga terkaitan dengan substansi pelatihan yang akuntabel dan kompeten. Kemudian yang kedua, membuat leaflet dan video tentang jenis akses vaskular untuk akses permanen. Di sini juga ada keterkaitannya dengan peran adaptif dan kompeten, sehingga juga mendukung kontribusi terhadap visi misi nomor 3 dan 4. Kemudian yang terakhir adalah melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga melalui media video dan leaflet yang waktunya diharapkan pasien untuk bisa menyimak penjelasan dari video dan leaflet tersebut, sehingga pasien mau beralih ke akses permanen. Pelaksanaan orientasi yang pertama, menyiapkan bahan. Tentunya saya di sini sudah membuat bahan yang sudah kemudian dikonsulkan, kemudian juga mencari sumber-sumber video ataupun leaflet yang nantinya saya gunakan untuk mengedukasi pasien tersebut. Kemudian yang terakhir ini tentunya melakukan edukasi kepada pasien agar pasien mampu atau mau beralih menggunakan akses permanen melalui media leaflet dan video. Untuk videonya saya sudah buat, tapi ada di channel YouTube saya, Pak. Ya, tapi belum saya lanjutkan di sini.
kesimpulan dari orientasi ketiga kali instalasi dari sistem ventilator, diketahui masih banyak pasien yang menggunakan akses temporer baik femoral maupun abdomen. Sedangkan yang memakai akses permanen dalam hal ini sinus maupun aksesan masih sedikit. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada kualitas terapi Indonesia pada pasien tersebut, sehingga perlunya pendidikan kesehatan dengan media yang memadai dan mudah dipahami menjadi suatu keharusan. Peserta orientasi mengambil isu ini untuk dijadikan solusi agar pelayanan instalasi dialisis semakin baik dengan mengedepankan prinsip keaslian yang berakhlak. Demikian. Maaf, ada satu lagi next. Manfaat dari orientasi ini ada 3. Pasien menjadi tahu manfaat dari akses permanen atau absen. Kemudian pasien bisa membuat keputusan untuk memilih akses vaskular yang terbaik untuk menjalani terapi Indonesia, dan kemudian pasien menjadi semangat dalam menjalani terapi Indonesia. Next. Dan ini ada tampilan kegiatan orientasi. Ini ada saat saya konsul, kemudian ketika membuat video maupun reflect, kemudian saat membagikan reflect maupun saat mengedukasi pasien. Kemudian ini ada video yang saya tampilkan. Baik, terima kasih. Demikian seri presentasi dari saya. Kali ada yang dari teman-teman maupun ada yang saran, ada yang mau disampaikan saran maupun pertanyaan. Terima kasih. Dan masukan dari teman-teman. Masalah itu apa ya? Terus yang mana sih oke? Yang nggak pakai banyak mayoritas malah sekarang malah mending double Pak. Dulu waktu berbeda banyak yang murah. Presentasinya itu di situ sekitar saya sudah menghitung kalau presentasi maaf itu dari 110 kira-kira yang pakai kamera udah 50, kemudian yang aksesan ada 20, sisanya 20 Pak. Orang dulu ngomong Ya kadang seperti pasien yang masih menggunakan femoral itu kadang ada ketakutan dalam hal tindakan operasi Pak. Dia itu kemudian juga nanti takut kalau lihat mungkin ada perawatan asisten yang kurang, ada yang mengelus itu Pak. Itu kadang-kadang takut. Yang paling jelas yang takut tidak operasi, kemudian juga profesi Pak. Kadang profesinya ada yang mensewu, yang angkat-angkat berat itu kan dia harus berpikir lagi kalau mau beralih ke asisten. Mungkin jangan berarti kan ke pasien. Pakai lihat dan video. Videonya tentang apa? Tentang sama jenis-jenis akses. Kemudian ada proses pasien lagi, terus antara yang pakai itu akses itu sama yang mesti itu kan bisa jadi gambaran pasien lebih enak yang kita nanti lebih enak yang pakai yang pakai aksesan lebih hebat terus tidak sakit Ya berkurang Pak daripada yang femoral yang masuk gitu. Ya terus berarti di pasiennya berarti dimotivasi terus. Setiap kami lakukan akses biasanya motivasi Ya mau beralih kembali ke pasiennya lagi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.